MKP, pupuk daun tinggi fosfor dan kalium yang lagi hits banget di kalangan petani padi. Tapi, apa benar pupuk ini bisa bikin padi lebih sehat dan hasil panen jadi melimpah? Nah, daripada cuma dengar kata orang, yuk kita bedah tuntas dan review jujur di video kali ini. Jadi, apa sih sebenarnya MKP itu? Kepanjangannya adalah monopotasium fosfat. Ini adalah pupuk daun yang isinya cuma 2 unsur makro, yaitu fosfor dalam bentuk PO sekitar 52% dan kalium dalam bentuk KO sekitar 34%. 2 unsur ini krusial banget. Ibaratnya ini adalah sumber energi utama bagi tanaman, terutama buat padi kita saat memasuki fase generatif atau fase pembuahan. Jadi, dia fokusnya bukan untuk pertumbuhan vegetatif seperti bikin daun lebat atau anakan banyak, tapi untuk mendukung proses pembentukan buah atau bulir padi. Ini yang harus kita pahami dulu dari awal ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa sih manfaat konkret MKP kalau kita semprotkan ke tanaman padi di sawah? Manfaat utamanya jelas, merangsang pembentukan malai padi secara serempak. Malai jadi lebih panjang dan bakal bunganya lebih banyak. Kedua, yang paling ditunggu-tunggu, MKP membantu membuat bulir padi jadi lebih bernas, terisi penuh dari pangkal sampai ujung malai. Gak ada lagi cerita bulir gabuk atau kopong. Manfaat ketiga, dia menguatkan batang padi. Kalium di dalamnya bikin batang lebih kokoh, kaku, dan tidak mudah rebah meskipun diterpa angin kencang atau hujan deras. Ini penting banget buat mengamankan hasil panen kita. Keempat, MKP juga berperan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan, seperti kekeringan atau suhu panas, dan juga membuatnya lebih tahan terhadap serangan penyakit, terutama jamur. Dan yang terakhir, kualitas gabah hasil panen jadi lebih baik, warnanya lebih cerah, kuning keemasan, dan bobotnya pun meningkat. Petani mana yang nggak senang kalau gabahnya berkualitas super kan? Nah, biar manfaatnya maksimal, kita harus tahu kapan dan bagaimana cara pakai MKP yang benar. Ingat baik-baik, MKP bukan pupuk untuk memperbanyak anakan. Jadi, jangan pernah pakai di fase vegetatif awal atau saat padi masih anakan. Kalau nekat dipakai, yang ada padi malah bisa diam atau pertumbuhannya melambat karena energinya dipaksa untuk masuk ke fase generatif, padahal belum waktunya. Lalu kapan waktu terbaiknya? Ada 2 jendela emas. Pertama, saat padi berumur 45 hingga 55 hari setelah tanam. Ini adalah fase menjelang primordia atau fase bunting. Tujuannya adalah untuk merangsang keluarnya malai secara serempak dan maksimal. Jendela kedua adalah saat padi berumur 55 hingga 65 hari setelah tanam, yaitu saat fase pengisian bulir. Di sini, MKP berfungsi sebagai booster untuk memastikan semua bulir terisi penuh dan bernas. Untuk dosisnya, dosis umum yang banyak direkomendasikan adalah 1-2 gram per liter air. Jadi, kalau pakai tangki semprot ukuran 16 liter, kita cukup pakai sekitar 16-32 gram. Jangan berlebihan ya. Cukup 2 sendok makan peres saja sudah cukup untuk 1 tangki. Dan untuk waktu penyemprotan, paling bagus itu di pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4 saat stomata atau mulut daun sedang terbuka lebar. Terakhir, saat mencampur jangan campur MKP dengan pupuk atau pestisida yang sifatnya sangat asam atau sangat basa. Misalnya yang mengandung kalsium tinggi, karena bisa mengurangi efektivitasnya. Setiap produk pasti ada plus minusnya. Kita bahas dulu kelebihannya. Pertama, MKP itu 100% larut dalam air. Jadi sangat cepat diserap daun dan tidak meninggalkan endapan yang bisa menyumbat
nozzle semprot. Kedua, dia tidak panas di daun, aman disemprotkan sesuai dosis dan tidak menyebabkan gosong. Ketiga, kandungan fosfor dan kaliumnya sangat tinggi, jadi benar-benar efektif sebagai pupuk booster di fase generatif. Keempat, ini adalah pilihan yang sangat cocok untuk mendorong pengisian bulir padi, biar hasilnya padat dan berbobot. Tapi kekurangannya juga ada. Pertama, MKP sama sekali tidak mengandung unsur nitrogen atau N. Jadi, dia bukan pupuk untuk booster anakan atau menyuburkan daun. Kalau mau anakan banyak, pakai pupuk lain yang tinggi nitrogen di fase awal. Kedua, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau dipakai terlalu awal atau di fase vegetatif, padi bisa stres dan pertumbuhannya terhambat. Jadi, timing adalah kunci. Jadi kesimpulannya gimana? MKP ini adalah pupuk yang sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani padi dengan satu syarat mutlak digunakan pada waktu yang tepat. Dia bukan pupuk sapu jagat yang bisa dipakai kapan saja. Posisikan MKP sebagai finisher atau booster khusus untuk fase generatif. Fungsinya bukan untuk menambah jumlah anakan, tapi untuk memaksimalkan hasil dari anakan yang sudah ada dengan cara mendorong pembentukan malai dan memastikan setiap bulir padi terisi padat, bernas, dan berbobot. Kalau kamu bisa menggunakannya dengan benar, siap-siap saja lihat hasil panen yang lebih memuaskan. Jadi, kalau kamu mau hasil panen yang lebih mantap dan bulir padi yang lebih berisi, MKP bisa banget jadi pilihan andalan kamu, asal waktunya pas. Nah, kalau teman-teman mau saya review pupuk lain atau punya pengalaman pakai MKP, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.